Pemain Australia trauma. Kata itu layak kita sematkan untuk pengakuan daripada pelatih Australia sekarang, yaitu Tony Popovic. Tony Popovic merupakan pelatih baru di timnas Australia setelah sebelumnya pelatih Australia dipecat yang secara tragis karena ditahan imbang oleh Indonesia, yaitu Graham Arnold. Nah, kali ini Tony Popovic terkejut sekaligus kaget melihat kondisi daripada pemain Australia yang terlihat cukup trauma setelah ditahan imbang oleh King Indo, guys. Jadi di sini diberitakan bahwasanya pelatih baru timnas Australia Tony Popovic begitu kaget melihat skuad Socceroos, yaitu julukan daripada Australia, begitu terpuruk dan trauma usai ditahan imbang oleh timnas Indonesia. Mengingat track record daripada Indonesia melawan Australia ini, sebenarnya Australia cukup dominan atas timnas Indonesia. Tetapi setelah kita ketahui lah, timnas Indonesia ini kan mengalami begitu peningkatan yang cukup pesat, sehingga mungkin Australia tidak terbayang dalam diri mereka bahwasanya Indonesia yang negara mereka anggap itu sebagai negara kecil, layaknya Indonesia menganggap layaknya Australia itu menganggap Indonesia itu kayak Indonesia menganggap Timor Leste, Kamboja ataupun Laos, tetapi berhasil menahan imbang mereka. Meskipun kalau misal dari segi permainan mesti kita akui Australia jauh lebih unggul ketimbang Indonesia, tetapi hasil tetaplah hasil gitu. Meskipun permainan unggul, tetapi kalau misalnya hasilnya tidak maksimal, untuk apa kan gitu. Dan terbukti Australia gagal mendapatkan poin penuh di kandang timnas Indonesia, dan ini berakibat atau berdampak buruk kepada psikologi pemain-pemain Australia yang mereka cukup terpuruk atau cukup trauma atas gagal menangnya mereka dengan timnas Indonesia. Ini diperparah dengan di pertandingan awal, guys. Di pertandingan awal mereka juga secara mengejutkan harus takluk di kandang ketika meladeni Bahrain, guys. Padahal mereka bermain di hadapan puluhan ribu penonton, puluhan ribu supporter mereka. Tetapi secara mengejutkan mereka harus takluk oleh timnas Bahrain dengan skor tipis 1-0. Meskipun memang kekalahan ini gara-gara keluarnya pemain mereka dikarenakan kartu merah, guys. Tetapi ya, kita tahu Australia merupakan salah satu negara langganan Piala Dunia. Seharusnya Australia tidak kehilangan poin di hadapan pendukungnya sendiri, guys. At least mereka harus bisa bermain imbang saat itu. Tetapi karena kesalahan fatal, mereka harus kebobolan di menit akhir dan mereka harus kalah dari timnas Bahrain. Nah, seharusnya Australia ini bisa memanfaatkan momentum menghadapi dua negara atau ada tiga negara nih yang paling rendah atau mungkin paling levelnya paling bisa dibilang paling bawah, yaitu Bahrain, China, dan Indonesia. Seharusnya ketika Australia menghadapi ketiga negara ini atau salah satu dari ketiga negara ini, harusnya Australia bisa mencuri poin penuh baik itu kandang maupun tandang. Seharusnya. Kalaupun nggak bisa melawan Bahrain mendapatkan tandang poin penuh, at least di kandang wajib mendapatkan poin penuh. Begitu juga dengan menghadapi Indonesia dan menghadapi China. Australia baik kandang maupun tandang seharusnya bisa mendapatkan poin penuh, guys. Nah, ketika seharusnya melawan Bahrain dan Indonesia bisa mendapatkan poin penuh, malah sebaliknya. Socceroos, pemain Australia, malah hanya mendapatkan 1 poin. Padahal sudah bermain di kandang sekali dan bermain tandang sekali. Padahal sudah bermain dengan Indonesia maupun Bahrain, yang notabene secara matematika harusnya mereka bisa mendapatkan poin penuh dengan sangat mudah. Apalagi melawan Indonesia yang notabene ranking juga sangat jauh. Tetapi itulah sepak bola. Bola itu bundar, apapun bisa terjadi. Dan terbukti Australia yang mungkin sempat diunggulkan di awal-awal pertandingan, malah hari ini terdampar di bukan di dasar klasmen di dua dasar klasmen, karena dasar klasmen masih ditempati oleh China yang mana mereka masih belum mendapatkan poin. 2 kali main malah 2 kali kalah, dan salah satunya kalah yang paling menyakitkan ketika menghadapi Arab Saudi di kandang mereka sendiri, padahal mereka sudah unggul jumlah pemain, guys. Nah, seperti itu. Jadi wajar saja kita melihat pemain Australia itu sedikit trauma usai ditahan imbang oleh timnas Indonesia. Mungkin mereka juga kaget
kok bisa nih Indonesia nahan imbang Australia. Mungkin bukan hanya pemain mereka juga ini yang kaget atau trauma ya kan. Mungkin kalau kita telisik-telisik lagi mungkin supporter Australia juga tercengang gitu ya kan. Buset, dah King Indo ya kan bisa nahan Australia, nggak nyangka gitu ya kan. Bahkan mungkin yang paling terkejut adalah pelatih Australia itu sendiri yang menangani Australia ketika menghadapi Indonesia guys. Siapa lagi kalau bukan Graham Arnold. Mungkin Graham Arnold juga kesel sampai sekarang mungkin ya, karena gara-gara timnas Indonesia, gara-gara Coach Sintayong dia malah dipecat guys. Jadi Graham Arnold ini pelatih keberapa ya? Kedua yang dipecat oleh negaranya gara-gara performa apik daripada timnas Indonesia. Sebelumnya kan pelatih Vietnam itu yang dari Korea juga guys. Nah maka jadi wajar kita bilang pemain Australia itu sedikit trauma. Apalagi di 2 laga awal seharusnya kan ini menjadi start yang baik, tetapi malah menjadi start yang buruk ketika mereka di kualifikasi Piala Dunia ini guys, zona Asia. Ya walaupun karena gini, mereka belum pernah mengalami start terburuk start seburuk ini guys. Ini mungkin salah satu jadi start terburuk mereka dalam sejarah kualifikasi Piala Dunia guys. Tetapi Australia dengan tidak pernah menang di 2 laga ini juga masih punya peluang guys ya untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Mungkin bisa jalur daripada rank 3 atau rank 4. Karena kalau untuk rank 2 mungkin ini terlihat agak berat karena Arab Saudi juga pasti tidak akan mau kalah gitu guys ya kan. Apalagi poin Arab Saudi itu 4 ya kalau nggak salah ya. 2 kali main, 1 kali menang dan 1 kali seri gitu guys. Dan untuk Australia juga ini sebagai penentu sih menurut aku ya. Karena Australia di 3 pertandingan awal itu menghadapi 3 negara terlemah ya. Bahrain udah, Indonesia udah, sekarang nanti dia akan melawan China guys. Nah ini jadi penentu guys. Jika nanti dia gagal mendapatkan poin melawan China atau mungkin mendapatkan seri lagi lawan China, ini bisa jadi alamat buruk untuk Australia guys. Kenapa? Karena di 3 pertandingan terakhir nanti mereka akan menghadapi bukan 3 pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir dia akan menghadapi negara terkuat di grup ini. Siapa lagi kalau bukan Jepang. Jadi setelah menghadapi China, beberapa hari kemudian mereka akan menghadapi Jepang guys. Setelah menghadapi Jepang baru nanti menghadapi Australia. Nah, setelah melawan Jepang mereka akan menghadapi Arab Saudi atau Saudi Arabia. Nah, ini kan jadi PR penting nih bagi Popovic tadi selaku pelatih terbaru daripada Australia. Jika nasib Popovic tidak ingin sama dengan Graham Arnold, maka ketika menghadapi China harus bisa menang. Karena kalau misalnya tidak menang ataupun bisa kehilangan poin sehingga hanya mendapatkan 1 poin saja, maka bisa dipastikan Australia akan mengalami kesulitan untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Memang tidak menutup pintu, tetapi kalau misalnya seri lagi ini jadi bakal sulit langkah Australia bisa lolos langsung guys. Terpaksa mesti melalui ronde keempat lagi guys. Nah, semoga aja Australia bisa menampilkan performa yang terbaik lah ketika menghadapi China nanti guys. Karena jujur kalau misalnya dari segi materi pemain Australia jauh lebih unggul ya daripada China. Jangankan lawan China, ketika lawan Indonesia juga, lawan Bahrain juga Australia jauh lebih unggul ketimbang negara-negara lain guys. Mungkin yang bisa menyetarakan level mereka itu kalau nggak Arab Saudi ya negara Jepang guys. Jepang memang terlalu overpower sih menurut aku ya. Jadi nggak ada kemungkinan Australia bisa mencuri poin penuh menghadapi Jepang. Seri aja sih bagus sih menurut aku ya. Karena Jepang ini udah terlalu ini sih aku bilang. Terlalu overpower guys. Terlalu kuat kali udah. Level dia itu bukan lagi level Asia, tetapi udah level dunia, level Eropa dia itu. Dia itu bahkan menghadapi Spanyol dan Jerman aja itu bisa gitu, apalagi menghadapi kita gitu kan. Menghadapi level-level pemain yang dari Asia ini. Walaupun Australia punya level jauh di atas Indonesia, tetapi untuk menghadapi Jepang itu sangat-sangat tidak mudah guys. Seperti itu guys. Jadi itulah tadi berita terbaru tentang timnas Australia yang betul-betul cukup trauma melihat hasil minus mereka, hasil buruk mereka di 2 laga awal. Ya kita tetap yakin Australia pasti bisa lah untuk melampaui cobaan ini. Apalagi secara pemain individu mereka jauh lebih unggul daripada negara-negara lainnya. Oke, komen di kolom komentar guys. Gimana pendapat kalian tentang statement pelatih Australia yang baru yaitu Tony Popovic.
yang mengatakan kaget melihat skuad Socceroos karena begitu terpuruk dan trauma usai dikalahkan Bahrain dan ditahan imbang King Indo, guys. Oke, ini aja komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.